Cerita dimulai dengan memperkenalkan seorang wanita bernama Yuli, seorang pengacara yang khusus menangani anak-anak bermasalahan dengan hukum. Saat ini, Yuli ditugaskan untuk mendampingi seorang remaja perempuan. Yuli sempat mengajukan beberapa pertanyaan kepada remaja tersebut mengenai kenakalan yang dilakukannya. Namun remaja itu merasa tidak nyaman karena Yuli terkesan menyudutkannya. Yuli menjelaskan bahwa remaja tersebut harus bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti itu, dikarenakan nantinya pengacara pembela akan menggunakan pertanyaan tersebut untuk melindungi kliennya. Yuli juga mengingatkan bahwa banyak korban yang justru menjadi tersangka karena tidak tahu cara menghadapi pertanyaan jebakan seperti yang diajukannya tadi. Suatu hari, suami Yuli yang bernama Tom harus menjemput anak dari pernikahan sebelumnya yang bernama Tony. Tony baru saja diskors oleh pihak sekolah karena kenakalannya, dan ibunya tidak bisa membelanya. Tom ingin mengajak Tony tinggal bersamanya selama masa skors tersebut. Saat itu Yuli juga harus mengantar kedua anak mereka ke tempat latihan kuda. Anak Yuli tersebut bernama Via dan Angela, yang sebenarnya adalah anak adopsi dari panti asuhan. Suatu hari, Yuli pergi ke salon milik kakaknya yang bernama Vera. Selain untuk mempercantik diri, Yuli juga ingin bertemu dengan Vera. Vera adalah seorang janda dengan anak satu yang masih tidak akur dengan mantan suaminya. Setelah kembali ke rumah, Yuli mendapati rumah yang berantakan karena ulah dari Tony. Dia kemudian menasehati Tony untuk selalu menaruh pakaian di dalam lemari agar lebih rapi. Tony sebenarnya tidak terlalu menyukai Yuli dan juga membenci ayahnya, karena dia merasa ayahnya telah meninggalkan dia dan ibunya. Meskipun begitu, Tony bisa akrab dengan Via dan Angela, anak adopsi dari Yuli dan juga Tony. Suatu malam, Tom bercerita bahwa ia sangat kesal dengan pemerintah karena mencurigai perusahaannya tidak membayar pajak. Padahal selama ini perusahaannya selalu membayar pajak tepat waktu. Tom merasa pemerintah tidak tahu diri dan tidak tahu terima kasih, mengingat Tom sudah membuka ratusan lapangan pekerjaan. Mengetahui Tom sedang kelelahan, Yuli mengajaknya untuk beristirahat. Namun Tom malah mengajak Yuli untuk bercocok tanam, yang membuat Yuli menjadi senang. Sayangnya, kegembiraan itu tidak berlangsung lama karena permainan tersebut hanya berlangsung sangat singkat. Keesokan paginya, Tom merasa kesal pada Tony karena Tony tidak menuruti ucapannya. Tom lalu mengambil ponselnya. Tony meminta Tom segera mengembalikan ponsel tersebut karena Tom tidak berhak mengambilnya. Tom yang tidak ingin Tony semakin membencinya, akhirnya terpaksa mengalah dan mengembalikan ponsel tersebut. Siang harinya, Yuli pergi bersama Vera dan kemudian pulang ke rumah. Saat tiba di rumah, Yuli sangat terkejut melihat rumahnya telah dibobol oleh maling. Setelah diperiksa, ternyata ada satu tas milik Yuli yang hilang. Dia segera menelpon Tom untuk memberitahu kejadian tersebut. Ketika Tony sudah pulang, Yuli meminta dia untuk memeriksa barang-barangnya, apakah ada yang hilang. Suatu hari, Yuli meminta seorang remaja bernama Sarah yang menjadi kliennya untuk datang ke kantornya. Sarah sebelumnya mengajukan permohonan agar bisa tinggal bersama ayahnya yang bernama Jack setelah ibunya meninggal. Beruntung pengadilan mengabulkan permohonan tersebut. Ketika di rumah, Yuli mencuci pakaian dan sebelum memasukkan ke mesin cuci, Yuli memeriksa saku semua pakaian yang akan dicucinya, termasuk pakaian Tony. Di salah satu saku, Yuli menemukan gantungan kunci yang diberikan Via dan Angela kepada Tony. Yuli terkejut karena kemarin dia menemukan gantungan kunci itu di halaman depan, lalu mengambilnya dan menaruhnya di dalam tasnya yang hilang. Karena itu, Yuli menyadari bahwa Tony lah yang membobol rumah mereka sendiri dan mencuri tasnya. Kemudian Yuli meminta Tony untuk mengembalikan barang-barang yang dia curi termasuk tasnya. Namun Tony menolak. Yuli kemudian mengancam akan melaporkan Tony kepada ayahnya dan juga polisi. Tony justru malah menantang balik Yuli karena dia tidak takut. Yuli kemudian berkata bahwa dia tidak akan melaporkan Tony, tetapi dengan syarat bahwa Tony harus bisa beradaptasi dengan semua anggota keluarga mereka di sini, dan beruntung Tony bersedia melakukannya. Suatu hari, Yuli pergi berenang bersama Via dan Angela.
Dia kemudian mengajak Tony untuk ikut bersama mereka. Hiburan dadakan ini membuat Tony semakin dekat dengan Via dan juga Angela. Dan tidak hanya itu saja, Tony juga mulai akrab dengan Yuli. Sejak saat itu, Tony lebih terbuka dan berbincang dengan Yuli tentang berbagai hal. Bahkan Tony menyarankan agar Yuli membuat tato seperti yang dimilikinya. Suatu malam, Tony mengajak teman kencannya yaitu Amanda untuk main ke rumahnya. Ketika mereka pergi ke kamar, pikiran Yuli mulai melayang kemana-mana, mencoba menebak apa yang sedang dilakukan oleh Tony dan juga Amanda. Ketika akhir pekan tiba, Tom mengundang teman-teman untuk makan siang bersama. Namun acara tersebut membuat Yuli merasa bosan karena hanya mendengarkan ocehan Tom yang ingin menjadi pusat perhatian. Akhirnya Yuli memutuskan untuk pergi minum bersama Tony ke sebuah bar untuk menghilangkan kebosanan mereka di sana. Yuli bertanya kepada Tony apakah dia masih berpacaran dengan Amanda, karena Amanda sudah jarang datang ke rumah lagi. Tony menjelaskan bahwa mereka sebenarnya tidak berpacaran, hubungan mereka hanya sebatas persahabatan dan tidak pernah melibatkan perasaan romantis. Kemudian Tony bertanya kepada Yuli, apakah dia memiliki perasaan romantis terhadap ayahnya. Yuli hanya menjawab bahwa di usianya yang sekarang, tidaklah waktunya lagi untuk berpindah-pindah pasangan. Dia mengatakan bahwa dulu ibunya sering berpindah-pindah pasangan dan itu membuat Yuli merasa tidak nyaman. Setelah itu, Tony pun pergi karena mendapatkan pesan dari seseorang. Ketika Yuli kembali ke rumah, Tom merasa sedikit marah karena Yuli tiba-tiba menghilang, membuatnya merasa Yuli tidak menghargai tamu mereka. Namun Yuli juga merasa kesal karena Tom membuat suasana menjadi membosankan. Suatu hari, Tom harus pergi ke luar negeri untuk urusan bisnis. Malam itu Yuli datang ke kamar Tony dan melihat Tony sedang menonton sesuatu yang menarik. Tony mengajak Yuli untuk bergabung menonton bersama. Tanpa alasan yang jelas, mereka tiba-tiba berubah pikiran dan memutuskan untuk bercocok tanam bersama. Setelah selesai, Yuli meminta Tony untuk melupakan kejadian tersebut karena dianggap sebagai kesalahan. Dia juga meminta Tony untuk tidak memberitahu siapapun dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Ketika Tom kembali dari urusan bisnisnya, Yuli memberitahunya bahwa dia telah memberikan laptop untuk Tony. Alasannya adalah agar Tony tidak terlalu sering menggunakan handphone. Namun sebenarnya Yuli memberikan laptop tersebut karena mulai memiliki perasaan terhadap Tony. Suatu hari Tony meminta Yuli untuk menceritakan tentang dirinya sambil merekam obrolan tersebut. Dari situlah terungkap alasan Tom dan Yuli memutuskan untuk mengadopsi anak, dikarenakan Yuli tidak bisa hamil. Tony mengajukan berbagai pertanyaan, salah satunya mengenai pengalaman pertama. Namun Yuli menolak menjawab dengan alasan membuatnya sedih. Tony yang menyadari bahwa Yuli mungkin mengalami trauma dari pengalaman tersebut. Dia pun segera meminta maaf. Hal itu membuat mereka terbawa suasana dan kembali bercocok tanam, melupakan perjanjian sebelumnya. Pada suatu hari, saat ulang tahun Via, Tony terus mendekati Yuli. Hal ini membuat Yuli khawatir karena jika ada yang melihat mereka, pasti ini akan menjadi masalah besar. Setelah acara membuka kado, Via meminta Yuli untuk mengisi pistol air hadiah dari temannya. Saat itu, Tony tiba-tiba muncul dan memaksa Yuli untuk bercocok tanam bersama. Merasa situasinya aman, Yuli pun menyetujuinya. Namun tanpa sengaja, Vera melihat semua kejadian tersebut. Setelah kejadian itu, Yuli memutuskan hubungannya dengan Tony. Selain karena mereka telah melakukan kesalahan, Yuli juga takut jika hal tersebut terbongkar dan akan menjadi aib bagi keluarga mereka. Tony sebenarnya tidak ingin mengakhiri hubungan ini karena dia sangat menyukai Yuli. Suatu hari, Tom memberitahu Yuli bahwa Vera menelponnya. Namun Tom tidak tahu tujuannya karena Vera tidak memberikan informasi apapun. Hal ini membuat Yuli khawatir jika Vera akan mengadukannya. Tom kemudian mengatakan bahwa dia akan pergi bersama Tony selama 1 minggu dengan harapan bisa lebih dekat dengan anaknya. Yuli semakin khawatir akan kemungkinan Tony membongkar rahasia mereka. Oleh karena itu, dia ingin ikut bersamanya. Namun Tom ingin pergi hanya berdua dengan Tony. Pada malam harinya,
Yuli terlihat sangat cemas karena Tom tidak mengangkat teleponnya. Dia memutuskan pergi ke kamar Tony dan mengambil kaset rekaman percakapan mereka. Yuli berencana untuk memusnahkannya sebagai langkah antisipasi jika Tony memberitahu tentang hubungan mereka, sehingga Tony tidak akan memiliki bukti apapun. Esok harinya, Yuli kepikiran karena Tom tidak pernah menelponnya setelah pergi dengan Tony. Setelah kembali ke rumah, Yuli menemukan Tom sudah pulang. Yuli semakin khawatir jika Tony sudah memberitahunya, terutama karena Tony tidak berada di sana pada saat itu. Saat makan malam, Tom menyindir Yuli dengan menceritakan bahwa dia dan Tony memasang racun tikus karena merusak pipa saluran air. Mereka terpaksa menyingkirkan tikus tersebut karena tidak semua kerusakannya bisa diperbaiki. Setelah anak-anak tidur, Tom langsung mengajak Yuli berbicara secara pribadi. Kecurigaan Yuli ternyata benar bahwa Tony sudah memberitahunya. Namun Yuli langsung membantah dengan menuduh Tony berbohong dan mengarang cerita karena Tony tidak menyukai dirinya. Menurut Yuli, Tony melakukan ini untuk memisahkan mereka karena merasa Yuli sudah merebut Tom dari ibunya. Yuli mengatakan jika itu yang Tony inginkan, maka dia akan pergi dari sana sekarang juga. Tom yang percaya pada Yuli meminta maaf dan memohon agar Yuli tidak meninggalkannya. Esok harinya, Tom mencoba berbicara dengan mereka berdua. Dia meminta Tony mengaku bahwa dia sudah memfitnah Yuli dan meminta maaf karena atas tuduhan tersebut. Meskipun Tony membantah bahwa dia berbohong, Tom lebih percaya pada Yuli dan tetap menuduh Tony sudah berbohong. Tom meminta Tony untuk mengaku atau harus pergi dari rumah tersebut. Dan akhirnya Tony lebih memilih untuk pergi dari sana. Suatu hari, Tony mendatangi kantor Yuli tiba-tiba untuk meminta Yuli memberitahu Tom bahwa dia tidak pernah berbohong. Namun Yuli menolaknya karena itu bisa menghancurkan keluarganya. Tony mengancam akan melaporkan Yuli jika dia tidak menuruti permintaannya. Namun Yuli tidak terpengaruh karena yakin tidak ada yang akan percaya pada Tony. Karena Tony sendiri dikenal sebagai anak problematik yang banyak memiliki masalah. Apalagi sekarang Tony tidak memiliki bukti apapun. Pada saat malam Natal, Sarah datang ke rumah Yuli membawa bunga sebagai ucapan terima kasih karena Yuli telah membantunya. Karena ayahnya sedang sakit, Sarah akan tinggal bersama keluarga angkatnya untuk sementara waktu. Vera, kakaknya Yuli, juga terlihat ada di sana pada malam itu dan berkelakuan seperti biasa seolah-olah tidak ada yang terjadi. Tom kemudian memberikan gelang mahal pada Yuli sebagai kado Natalnya. Suatu hari, Yuli dipanggil oleh advokat pembela anak lain yang bernama James. Ternyata Tony menggunakan jasa James untuk menuntut Yuli. Sebagai rekan, James menawarkan solusi damai dengan membayar uang kompensasi sesuai permintaan Tony. Jika Yuli menolak, mereka akan membawa kasus ini ke pengadilan. Yuli yang sangat memahami kasus semacam ini menyadari bahwa dia bisa terbukti bersalah jika kasus tersebut sampai ke pengadilan. Oleh karena itu, dia menerima permintaan Tony dan James. Pada malam harinya, Tony tiba-tiba datang ke rumah mereka dalam keadaan mabuk. Beruntungnya, Yuli bangun lebih awal daripada Tom, sehingga dia bisa langsung menghadapinya. Ternyata Tony datang karena masih ingin mengajak Yuli untuk bercocok tanam. Meskipun Yuli sempat menolak dan meminta Tony pergi, dia akhirnya luluh juga, dan mereka pun melakukan bercocok tanaman. Setelah bercocok tanam selesai, Yuli kembali ke dalam rumah. Tom yang sudah bangun bertanya apa yang terjadi. Yuli hanya menjawab bahwa Tony datang dalam keadaan mabuk dan dia sudah memesan taksi untuknya. Dan film pun selesai.